Aku membangun rumah impian di atas tanah pemberian mertuaku. Lalu aku hancurkan sendiri rumah itu, bata demi bata, di depan mata mereka, bukan karena gila. Tapi karena cinta tak seharusnya dibangun di atas penghinaan. Namaku Naila, seorang arsitek, perempuan, 30 tahun. Lahir dari keluarga sederhana di Cimahi, tumbuh dengan cita-cita besar dan mimpi yang bahkan terlalu muluk untuk ukuranku saat itu. Ibuku guru honorer, ayahku tukang las. Mereka mengajarkan satu hal yang sampai hari ini masih kupegang erat. Bekerja keraslah untuk membangun rumahmu sendiri, baik rumah tempat tinggal, maupun rumah untuk hatimu. Dan aku, benar-benar melakukannya. Setidaknya, aku pikir begitu, 3 tahun lalu, aku menikah. Dengan Raka, pria mapan yang kutemui saat sama-sama terlibat dalam proyek pembangunan villa di Lembang. Ia sopan, cerdas, dan punya senyum yang bisa meluluhkan satu kota. Tapi yang lebih penting, ia tampak seperti seseorang yang melihatku bukan dari mana aku berasal. Setelah menikah, kami tinggal sementara di rumah mertuaku. Sementara, kata Raka. Sampai rumah kami sendiri selesai dibangun di atas sebidang tanah hadiah pernikahan dari ibunya, Bu Ratri. Tanah itu terletak di sudut kompleks elit yang tenang di Bandung Utara, strategis, mahal, dan terlalu besar untuk kubayangkan sebelumnya. Tapi saat pertama kali aku berdiri di atasnya, tanah kosong yang masih ditumbuhi rumput liar itu terasa seperti kanvas kosong. Disinilah, aku akan membangun rumah impianku. Rumah kami. Dengan desain yang sepenuhnya. Dari tanganku sendiri, aku menyerahkan semua, waktu, tenaga, bahkan sebagian besar tabungan hasil kerja lelahku, demi mewujudkan rumah 2 lantai bergaya minimalis tropis itu. Setiap lekuknya, ku bentuk dengan cinta. Tapi justru sejak itulah, aku mulai memahami arti dari kata merendahkan. Wah, jadi gini desain rumah arsitek? Kata Bu Ratri suatu hari, sambil menatap sketsa yang kubuat. Kok kayak rumah kontrakan elit, ya? Aku hanya tersenyum. Kutelan bulat-bulat rasa sakitnya. Awalnya, aku pikir ia hanya bercanda, tapi ejekan itu tak pernah berhenti. Ia selalu punya komentar untuk apapun yang kulakukan. Terlalu sederhana, terlalu murah, terlalu kampungan. Bahkan warna cat kusut pun jadi bahan cibiran. Dan Raka? Ia selalu berdiri di antara kami, diam, atau malah tertawa kecil seolah semua itu hanya lelucon ringan antar wanita. Puncaknya, saat aku memutuskan mempekerjakan tukang dari kampung halamanku. Bu Ratri menatapku seperti aku telah membawa penyakit menular ke dalam lingkungan mereka. Naila, rumah ini di lingkungan elit. Jangan bawa mental tukang pinggiran ke sini, ucapnya dengan nada tajam. Di depan para mandor, hatiku retak, tapi aku tetap bekerja. Tetap menggambar. Tetap mengawasi bangunan itu setiap hari, meski setiap pagi dan sore aku harus mendengar sindiran halus yang selalu menyusup seperti asap, pelan, tapi menyakitkan. Bahkan saat rumah mulai naik, fondasinya kokoh, dindingnya berdiri, hatiku malah semakin rapuh. Aku mulai bertanya-tanya, rumah ini tidak lagi terasa seperti milikku, dan di kejauhan, kulihat Bu Ratri berdiri di teras rumah besar miliknya, menatap ke arahku dengan senyum tipis. Senyum seorang pemenang. Atau mungkin penunggu reruntuhan. Aku belum tahu saat itu, bahwa rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Ini akan menjadi medan perang. Dan aku akan kalah, untuk sementara, tapi aku akan membalas. Dengan caraku sendiri, hari demi hari, bata demi bata, rumah itu terus berdiri. Namun bersamaan dengan itu, ada sesuatu dalam diriku yang perlahan runtuh. Aku pernah berpikir, menjadi menantu di keluarga besar bukan hal yang menakutkan. Kupikir, jika aku cukup sopan, cukup bekerja keras, dan cukup berprestasi, maka mereka akan menerimaku. Tapi ternyata, yang kulakukan tak pernah cukup, setidaknya di mata Bu Ratri. Setiap pagi sebelum ke lokasi proyek, aku sarapan di meja makan yang panjang dan dingin, bersama Raka, Pak Guntur, dan Bu Ratri. Tapi hanya tubuh kami yang duduk bersama. Suasana selalu diisi dengan komentar sinis yang terselubung kata-kata manis. Jadi, Naila, kapan kamu berencana ganti bahan lantai itu? Pakai granit lokal tuh. Murahnya kelihatan, katanya sambil menyesap teh. Aku tak langsung menjawab. Raka menyela, Mama, itu kan udah dipilih Naila, biar senada sama konsep desainnya. Tapi kan rumah ini bukan untuk pamer kemampuan arsitektur. Rumah ini untuk keluarga. Harus berkelas. Setiap kata kelas seperti sembilu kecil yang menoreh harga diriku. 1-2 kali aku coba bicara dengan Raka. Tapi jawaban yang kudapat hanya, Naila, Mama memang gitu orangnya. Jangan terlalu dimasukin ke hati. Ya,
Aku ingin bertanya, kalau bukan ke hati, kemana lagi? Malam-malamku kini sunyi meski tidur di samping suami sendiri. Raka lebih sering menatap layar laptopnya daripada wajahku. Dan ketika aku memintanya hadir saat inspeksi struktur bangunan, ia berkata, itu kan bidang kamu. Aku nggak ngerti. Nanti mama juga pasti komentar. Dan komentar itu memang selalu datang. Saat rumah memasuki tahap finishing, aku memutuskan membuat taman kecil di belakang. Bukan hanya estetika, tapi sebagai ruang kontemplasi. Aku butuh tempat untuk bernapas. Tapi Bu Ratri, tanpa sepengetahuanku, datang dan menginstruksikan tukang untuk menebang semua tanaman yang kutanam. Aduh, taman-taman kecil gitu bikin banyak nyamuk. Kurang cocok untuk tempat sebagus ini, ucapnya sambil tertawa kecil. Aku mulai merasa aku tamu di proyekku sendiri. Arsitek yang tak dihargai. Istri yang diabaikan. Menantu yang dianggap aib kecil yang harus ditutupi dengan merek-merek mewah dan bahasa sopan. Yang lebih aneh, tetangga-tetangga mulai berbisik. Salah satu tukang bercerita bahwa tanah tempat rumahku dibangun dulunya pernah disengketakan oleh keluarga kecil, sebuah kisah yang dikubur dalam diam. Tapi semua orang yang menyebutkannya selalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Pokoknya jangan terlalu ikut campur, Bu Naila, bisik salah satu mandor suatu sore. Yang penting ibu hati-hati. Rumah itu berdiri megah, tapi ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Dan bukan hanya soal fondasi bangunan. Ini soal fondasi relasi. Kepercayaan. Harga diri. Sore itu aku berdiri sendirian di tengah rumah yang hampir selesai. Cahaya matahari menyusup lewat kisi-kisi jendela. Aku memandangi langit-langit yang kurancang sendiri, lalu lantai, lalu dinding. Semuanya hasil kerja kerasku. Tapi semuanya juga terasa seperti milik orang lain. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku berkata pada diri sendiri dengan getir, kalau ini rumahku, kenapa aku merasa begitu tak diinginkan di dalamnya? Tak semua pengkhianatan terdengar seperti ledakan. Kadang, ia datang pelan, seperti retakan kecil di dinding, nyaris tak terlihat, tapi menjalar kemana-mana. Dan saat akhirnya hancur, kau hanya bisa menatap puing-puingnya dalam diam. Itulah yang kurasakan saat membuka laptop Raka, satu malam ketika ia tertidur di ruang keluarga. Seharusnya aku tak mengutak-atik barang miliknya. Tapi kebiasaan Raka yang mulai berubah membuatku gelisah, sering pulang larut, enggan disentuh, menghindari mataku saat bicara, dan lebih sibuk dengan telepon dari klien luar kota saat layar terbuka. Tak perlu waktu lama untuk kutemukan folder berlabel sosialisasi proyek baru. Begitu kubuka, bukan gambar proyek yang kulihat, melainkan rekaman suara. Dan suara itu, suara mereka Raka dan Bu Ratri. Biar dia pikir rumah itu punya dia. Suara Raka terdengar tenang. Bagus. Biar dia habiskan semua uangnya. Begitu selesai, tinggal kau ambil alih. Nama tanah masih atas nama mama, balas suara ibunya, hatiku berhenti berdetak sejenak. Aku cuma kasihan juga sih, Ma. Tapi dia terlalu percaya diri. Biar belajar, kata Raka sambil terkekeh, ada jeda. Lalu suara Bu Ratri menimpali, ringan namun mematikan. Wanita dari keluarga bawah memang harus ditundukkan. Supaya tahu tempatnya. Jari-jari tanganku gemetar. Mataku panas. Bukan hanya karena kata-kata mereka, tapi karena semua yang kupikir cinta, ternyata hanya permainan. Aku, yang selama ini membangun rumah dengan segenap jiwaku, ternyata sedang membangun perangkap untuk diriku sendiri, dan pria yang kupanggil suami. Dia bukan hanya tidak membelaku. Dia bagian dari penghinaan itu. Aku menutup laptop dengan suara keras, cukup membuat Raka terbangun. Tatapan kami bertemu. Sekilas. Tapi cukup. Ia tahu aku tahu. Naila, aku bisa jelaskan, katanya buru-buru. Aku berdiri. Tidak menjerit. Tidak menangis. Suaraku keluar lirih tapi tajam. Ternyata benar. Rumah ini memang bukan milikku. Tapi juga bukan milikmu. Rumah ini milik kebohongan kalian. Raka berusaha menggenggam tanganku. Aku mundur, mama cuma ingin yang terbaik. Kadang caranya keras, dan kamu. Aku menatapnya, tak bisa menyembunyikan rasa jijik. Apa kamu juga ingin yang terbaik? Dengan menjebak istrimu sendiri? Ia tak menjawab. Malam itu aku tidur di kamar tamu. Tapi rasanya seperti tidur di luar rumah. Di luar hatiku sendiri. Ada luka yang menganga, tapi belum berdarah. Film. Karena yang lebih sakit dari dikhianati adalah sadar bahwa aku mencintai seorang pengkhianat. Besoknya aku tak pergi ke lokasi proyek. Aku hanya duduk di meja makan, sendirian. Bu Ratri lewat. Sambil menyapaku seperti biasa,
seolah tak pernah ada apa-apa. Perempuan itu benar-benar mahir menyembunyikan racun di balik senyum, dan saat aku memandangi denah rumah yang selama ini kubanggakan, sebuah pikiran baru menyusup diam-diam, mungkin aku harus berhenti membangun rumah untuk orang lain. Mungkin, aku harus mulai membangun kehancuranku sendiri, agar aku bisa lahir kembali dari reruntuhan itu. Ada dua jenis gempa dalam hidup manusia, yang mengguncang bumi, dan yang mengguncang hati. Yang pertama bisa kita ukur skalanya. Yang kedua, tak terduga, dan seringkali memaksa kita runtuh dari dalam. Aku duduk diam di ruang kerjaku, menatap peta denah tanah rumah yang hampir rampung. Tapi kini, denah itu tak lagi tampak seperti impian. Ia seperti diagram luka, garis demi garis, hasil kerja keras yang tak dihargai. Beberapa hari setelah malam kutemukan rekaman itu, aku menyewa seorang notaris kenalan lama dari kampus. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Raka maupun mertuaku, aku memintanya menyelidiki status hukum tanah tempat rumahku berdiri. Hasilnya membuatku tercekat. Tanah itu masih sepenuhnya atas nama Bu Ratri. Tidak pernah dihibahkan. Tidak pernah dipindah-tanggangan. Tak ada bukti pemberian sah. Tak ada surat hibah. Hanya omongan. Dan kebodohanku mempercayainya. Lebih mengejutkan, dalam dokumen arsip yang ditelusuri notaris, tercantum bahwa lokasi tersebut dulunya milik seorang pria bernama Syamsuddin Rahmat, digusur 15 tahun lalu karena tidak memiliki kekuatan hukum melawan pembebasan lahan. Ada catatan samar tentang perlawanan hukum yang tidak selesai. Aku tahu ini lebih dari sekadar tanah biasa, aku mencari tahu. Kutemukan alamat Syamsuddin, tepatnya anaknya, Alia Rahmat, seorang pengacara lingkungan yang aktif menangani kasus sengketa tanah. Aku menemuinya, tanpa tahu apa yang kucari. Tapi begitu bertemu, semuanya terasa seperti kepingan yang mulai menyatu. Tanah itu milik ayah saya dulu, kata Alia tenang, tapi ada kemarahan yang disembunyikan. Kami tinggal di sana sebelum digusur paksa. Waktu itu, keluarga besar Arya Satya mengklaim bahwa tanah itu akan dijadikan proyek sosial. Nyatanya, sekarang jadi properti pribadi. Aku terdiam. Tiba-tiba saja, rumah yang kubangun berubah menjadi lambang penindasan dua arah. Aku, yang tertindas oleh mertua, dan tanpa sadar, ikut menindas keluarga yang lebih dulu disingkirkan. Saya minta maaf, ucapku lirih. Alia menatapku. Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki, Naila, mungkin kita bisa bicarakan tentang keadilan. Itu malam yang panjang. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit bernapas. Aku tahu satu hal, mereka menjebakku dengan rumah. Sekarang, aku akan menjadikan rumah itu senjataku. Besoknya, aku kembali ke proyek. Kali ini tidak dengan denah baru, tapi dengan pandangan baru. Bu Ratri muncul seperti biasa, dengan sepatu mahal dan komentar pedasnya. Tapi hari itu aku tak tunduk. Ia bicara, aku menatap matanya, loh, kenapa kamu pasang pagar model gini? Kurang tinggi. Nanti orang-orang gampang intip ke dalam. Aku menanggapi dengan tenang, nggak perlu takut orang intip. Yang penting, rumah ini nggak dibangun dengan kebohongan. Senyumnya mengendur. Maksud kamu apa? Aku hanya tersenyum kecil. Nanti ibu akan tahu. Aku tahu mereka belum sadar. Tapi fondasi itu sudah mulai berguncang. Dan gempa yang akan datang, bukan lagi tak terduga, itu akan kuatur sendiri. Ada rasa puas yang aneh saat tahu mereka belum menyadari bahwa aku tak lagi diam. Selama berminggu-minggu, aku bermain peran seperti biasa. Tetap mengawasi proyek, tetap menyapa sopan di meja makan, tetap tersenyum saat Bu Ratri melontarkan ejekan halusnya. Tapi di balik itu semua, aku dan Alia Rahmat bergerak. Senyap, tajam, seperti pisau yang menunggu saat paling tepat untuk menusuk gugatan. Pertama kami layangkan atas nama keluarga Rahmat. Tuntutan hukum atas pembebasan lahan ilegal dan perampasan hak atas tanah tanpa kompensasi layak. Aku tahu ini bukan hanya tentangku. Tapi jika aku bisa menjadikan rumah itu alat untuk membalik keadaan, aku akan melakukannya. Kabar itu mulai menyebar. Media lokal menulis berita samar-samar, sengketa lama kembali muncul di komplek elit Bandung Utara. Bu Ratri mulai gelisah. Raka mulai banyak bicara, kenapa kamu urus hal ini? Kamu sekarang malah ikut-ikutan pihak luar, katanya suatu malam dengan nada tinggi. Kamu pikir mereka benar? Itu tanah mama. Tanah mama yang kau banggakan. Itu penuh kebohongan, Raka, jawabku datar. Dan aku tidak ikut-ikutan siapa-siapa. Aku hanya berhenti membiarkan diriku diinjak. Kamu nggak tahu siapa yang kamu lawan. Aku menatapnya. Aku tahu. Keluargamu.
Hari-hari berikutnya makin aneh. Beberapa kontraktor mundur. Satu vendor keramik menarik diri karena katanya tak ingin terlibat dalam proyek yang sedang dipermasalahkan. Secara hukum, aku hanya diam. Tak menahan. Tak memohon. Ini semua bagian dari rencana, tapi satu hal belum kuperhitungkan. Raka ternyata punya lapisan pengkhianatan lain. Suatu siang, aku menerima kiriman pesan dari nomor tak dikenal. Isinya foto, Raka dan seorang perempuan, di restoran hotel, bergandengan. Tangon. Lalu video singkat, mereka masuk ke lift hotel bersama, dunia seketika membeku. Tapi anehnya, aku tak menangis. Mungkin karena hatiku sudah terlalu sering diremukkan hingga kini tak bisa hancur lagi. Yang kulakukan adalah menyimpan foto-foto itu, lalu menyisipkannya dalam folder rahasia di laptopku yang berjudul Bukti. Malamnya, aku tak menunggu penjelasan. Aku hanya berkata, kau tidak hanya menghancurkan rumah kita, Raka, tapi juga menghancurkan dirimu sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Raka tak membantah. Ia hanya menatapku, seperti menatap reruntuhan yang tak tahu harus mulai dari mana membenahinya. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di halaman rumah yang hampir selesai. Cat luar sudah dipasang, jendela kaca besar sudah dipasang sempurna. Tapi rumah ini kini bagiku seperti makam berdinding putih, tempat kukuburkan naifnya cintaku, kepercayaanku, dan semua impian yang dulu kususun bersama orang yang ternyata cuma aktor di panggung keluarga palsu. Aku menatap kamera yang berdiri di hadapanku. Di belakangku, rumah itu berdiri megah, kokoh, dan siap dihancurkan. Ini rumah yang kubangun sendiri, kataku dalam konferensi pers yang kuatur dengan bantuan Alia dan timnya. Tapi tanahnya dibangun di atas kebohongan, keserakahan, dan penindasan. Aku tidak bisa membiarkan diriku tinggal di dalam simbol luka seperti ini. Lalu aku melangkah ke samping. Operator alat berat yang sudah bersiap sejak pagi mulai menggerakkan bulldozer ke arah sisi kanan bangunan. Dentuman pertama terdengar. Kakapeka. Dinding robo perlahan. Suara keramik terbelah, dan aku berdiri dengan kepala tegak. Ini bukan kehancuran. Ini kebangkitan. Tak ada yang menyiapkan kita untuk rasa lega setelah kehancuran. Aku pikir aku akan menangis, menjerit, atau merasa kehilangan saat dinding terakhir rumah itu roboh. Tapi yang kurasakan hanya satu hal, ringan, seperti beban bertahun-tahun yang menempel di pundakku ikut hancur bersama batu bata yang berserakan di tanah. Media sosial ramai. Video penghancuran rumahku viral. Banyak yang menyebutku gila, banyak pula yang memujiku berani. Tapi aku tak butuh penilaian. Aku hanya butuh satu hal, bebas dari mereka. Beberapa hari kemudian, pengadilan memutuskan kasus sengketa tanah yang diajukan oleh Alia dan timnya. Bukti-bukti kuat, dokumen tanah lama yang mereka miliki, dan kesaksian dari warga yang dulu digusur, akhirnya menggugurkan klaim Bu Ratri. Tanah itu dikembalikan kepada ahli waris keluarga Rahmat. Rumah yang pernah berdiri di atasnya kini menjadi simbol perjuangan. Bu Ratri tak muncul di ruang sidang. Ia menghilang dari publik, memalukan bagi citra keluarga Arya Satya yang selama ini menjual martabat sebagai modal bisnis properti dan nama baik sosialita. Raka? Ia mencoba menghubungiku berkali-kali. Lewat telepon, pesan, bahkan email panjang yang berisi permintaan maaf dan dalih-dalih menyedihkan. Katanya, ia terjebak antara dua dunia, dan tak pernah berniat menyakitiku. Terlambat, aku balas. Satu kalimat. Kau tidak layak ditinggali, bahkan oleh kenangan. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di lokasi baru, sebuah lahan kecil yang dulu tak dilirik siapapun di pinggiran Bandung. Disinilah aku dan Alia memulai proyek baru, perumahan inklusif untuk keluarga pekerja dan korban penggusuran. Dengan desain hemat ruang dan berkonsep hijau, rumah-rumah mungil itu dibangun bukan atas dasar gengsi, tapi kebutuhan nyata. Aku tidak membangun rumah besar lagi. Aku membangun rumah yang hidup. Rumah yang menyambut, bukan mengusir. Kadang, aku masih melewati bekas lahan rumah lamaku. Sekarang kosong. Tanpa pagar. Tanpa nama. Seperti luka yang sudah sembuh tapi meninggalkan bekas. Tapi setiap kali kulihat tempat itu, aku tak lagi merasa sakit. Yang ada hanya syukur, karena pernah cukup bodoh untuk jatuh, dan cukup kuat untuk bangkit. Hari ini, aku duduk di beranda rumah baruku. Kecil, tenang, dengan taman mungil berisi tanaman yang dulu ditebang Bu Ratri. Aku menggenggam secangkir teh hangat, dan ketika matahari sore menyentuh wajahku, aku tersenyum. Rumah sejati bukan yang megah di luar. Rumah sejati adalah tempat di mana kau tak perlu meminta maaf untuk menjadi dirimu sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku,
Aku pulang,